Shalom, selamat sore, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan bacaan Alkitab kita yang terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Firman Tuhan ini bercerita tentang Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Setelah saya renungkan firman Tuhan ini, maka ada beberapa hal yang saya terima dari firman Tuhan ini ketika Yesus itu menampakkan diri kepada semua murid. Satu yang saya terima dari firman Tuhan ini, bahwa ketika Yesus menampakkan diri kepada semua murid, Yesus itu memberikan damai sejahtera. Mungkin keadaan waktu itu sangat mencekam, keadaan waktu itu murid-muridnya sangat ketakutan karena ternyata Yesus itu mati di atas kayu salib dan dia dikuburkan. Dan ternyata pikiran mereka itu salah, ternyata Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Dan ini berdampak sekali. Murid-muridnya yang saat itu ketakutan, murid-muridnya yang saat itu merasa galau, kaget dan bersukacita. Dan Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya kepada mereka dengan berkata di ayat 36, katakan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera ini mengandung arti yang baik sekali, karena damai sejahtera ini memberikan arti bahwa orang yang terima damai sejahtera, dia tidak akan mengalami ketakutan. Orang yang terima damai sejahtera, dia akan mengalami keamanan. Orang yang menerima damai sejahtera akan mengalami ketenangan. Damai sejahteranya Tuhan ini yang membuat mereka itu tenang, tidak takut dan merasa aman. Dan damai sejahtera itu juga diberikan kepada kita saat ini. Tuhan berikan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera ini diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Dia. Saya akan bukakan di Yohanes pasal 14 ayat 27, dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai yang Tuhan berikan itu membuat kita ini sukacita, bukan gelisah. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu membuat kita sukacita. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu membuat kita ini kuat, membuat kita ini tenang, tidak gentar, tidak tawar hati. Ya, jadi hari ini yang sedang tawar hati, hari ini yang sedang mengalami ketakutan dengan situasi atau keadaan di sekeliling kita, mari, karena damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita, kita ini jangan takut, jangan tawar hati. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan itu memberikan dampak yang luar biasa buat kita. Aminkan firman Tuhan itu, bahwa damai sejahtera itu sudah kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kemudian Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah muridnya itu juga yang kedua. Tuhan Yesus memberikan keyakinan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Saat itu murid-muridnya ragu dengan kehadiran Tuhan Yesus. Dia pikir yang hadir itu hantu. Tapi Yesus ingin menyatakan bahwa ini loh aku ada bersama dengan engkau. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa besar ketakutanmu, seberapa besar masalah hidupmu, jangan takut, karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Kita lihat ayat 37 sampai 39, dikatakan, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku.
Tuhan Yesus ingin meyakinkan bahwa keberadaannya dia bersama dengan muridnya itu nyata. Ya, jadi kehadiran Yesus bersama muridnya itu nyata. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah muridnya itu nyata. Dan itu juga harus kita pahami, harus kita yakini bahwa keberadaan Tuhan Yesus bersama dengan kita itu nyata. Bahwa Tuhan Yesus tidak mati, Yesus sudah bangkit, dan Yesus ada bersama dengan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, penampakan Tuhan Yesus kepada semua muridnya ini juga mengingatkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu harus memiliki firman Tuhan. Ayat 45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Firman Tuhan bagi pengikut Tuhan Yesus itu penting. Makanya jangan sia-siakan hidup saudara ketika saudara beribadah, saudara tidak menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus seringkali berbicara kepada murid-muridnya, tapi firman Tuhan itu tidak pernah nyangkut kepada murid-muridnya. Sampai Tuhan Yesus memberitakan tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Murid-muridnya tidak ada yang pernah menyimak tentang berita ini. Oleh sebab itu hari ini diingatkan kepada kita bahwa kita perlu memiliki firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menguatkan kita, yang membuat kita ini yakin keberadaan kita ini bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, miliki firman Tuhan. Dengan apa? Dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Dengan apa? Dengan kita membaca firman Tuhan. Dengan kita menghafalkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dan dengan memperkatakan firman Tuhan, itu yang akan membuat kita ini kuat dalam mengiring Tuhan. Jadi Tuhan Yesus hadir di tengah murid-muridnya itu membuka pikiran mereka, untuk mereka itu mengerti firman Tuhan, untuk mereka itu mengerti kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan penting buat kita, karena firman Tuhan itu mengandung janji Tuhan. Orang yang memiliki janji dia akan bersemangat. Orang yang memiliki janji dia punya harapan. Jadi mari jadikan firman Tuhan itu sebagai milik kita, dan firman Tuhan itu mengandung janji yang daripada Tuhan, dan Tuhan sanggup mengenapi janjinya itu dalam kehidupan kita. Dan ketika kita terima firman Tuhan, saya yakin saudara akan berbahagia, dan saudara harus memelihara firman Tuhan ini, karena firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Kemudian yang keempat, setelah saya renungkan firman Tuhan ini, maka saya terima yang keempat, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah terima kebaikannya Tuhan, kasihnya Tuhan, mereka harus bisa menjadi saksinya Tuhan. Murid-muridnya ini ditugaskan menjadi saksi dari semua sejarah, saksi dari kehadiran Tuhan Yesus, tentang penebusannya, tentang kematiannya, kebangkitannya. Sehingga murid-muridnya ditugaskan untuk menjadi saksinya. Mari kita menjadi saksinya Kristus tentang karya-karyanya Tuhan dalam kehidupan kita, tentang kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan oleh karena kesaksian kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tugas kita. Dan mari biar kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadikan Tuhan itu menjadi Tuhan Allah kita satu-satunya, dan jadikan Tuhan itu menjadi penolong dalam kehidupan kita. Karena kehadiran Tuhan itu satu, memberikan damai sejahtera. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itu memberikan keyakinan kepada kita bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita, dan Tuhan tetap bersama dengan kita. Dan ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, Tuhan itu akan mengingatkan kepada kita tentang firman-Nya, dan firman Tuhan itu penting buat kita, karena firman Tuhan itu mengandung janji-janjinya Tuhan. Dan bila janji-janjinya Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita, sehingga kita ini akan merasakan kuat, kita ini akan merasakan kasihnya Tuhan, dan kita akan merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya buat kita. Oleh sebab itu jangan ragukan Tuhan dalam hidup ini, yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau memberkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Mari Tuhan, mereka yang sedang mengalami ketakutan, mengalami galau, mari Tuhan berikan damai sejahtera-Mu. Sebab damai sejahtera-Mu itu Tuhan yang akan menenangkan kami. Damai sejahtera-Mu itu Tuhan yang akan membuat kami ini kuat, yang membuat kami ini tidak tawar hati. Tapi damai sejahtera-Mu itu Tuhan yang akan membuat kami ini terus maju di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kan berdoa buat negara kami, biar Tuhan Kau berkati negara kami. Tuhan kan berdoa buat pemerintahan kami Tuhan. Mari Tuhan, biar pemerintahan negara kami ini Tuhan boleh terus bekerja dan boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk memberkati seluruh rakyatnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini karena Engkau sudah berbuat baik kepada kami. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.